Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita bertemu di kesempatan kali ini di tanggal 9 Dzulhijjah. Kita masih dalam judul acara yaitu Perjalanan Setelah Kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Yang lalu telah kita bahas, ikhwah, tentang nasihat-nasihat kematian yang telah kita ambil dari ucapan-ucapan para ulama dan dalam kitab-kitab beliau, kitab-kitab mereka. Di sini juga disebutkan, ikhwah, azanallahu wa iyyakum, ya, tentang masih terkait dengan nasihat kematian. Kali ini disebutkan, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, Irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia akan pergi. Dunia akan pergi. Perhatikan ikhwah, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia akan pergi. Artinya ikhwah pasti pergi. Sampai di sini Ali bin Abi Thalib menyebutkan dalam bentuk madi. Ya, dalam bentuk madi. Dunia pasti pergi. Padahal dunia yang sudah pergi adalah dunia bagi orang-orang yang sudah mati. Dunianya itu sendiri belum pergi. Di saat beliau mengucapkan ucapan ini. Dan dunia beliau juga belum pergi. Demikian. Tapi beliau menyebutkan irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia pasti akan pergi. Wartahalatil akhirah muqbilatan. Dan akhirat pasti akan datang. Walikulli wahidatin banun. Masing-masing dunia dan akhirat itu ada banun. Banun ini yaitu anak-anaknya. Artinya ada orang itu, manusia itu yang merupakan anak-anak dunia, dan ada juga di antara mereka yang merupakan anak-anak akhirat. Artinya pengikut-pengikut setia. Ya, ada pengikut-pengikut setianya. Dunia yang pasti akan pergi, itu ada pengikut setianya. Demikian juga akhirat yang pasti akan datang, juga ada pengikut-pengikut setianya. Kemudian, wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia, pengikut-pengikut setianya dunia. Fa innal yawma amalun la hisabah. Hari ini, nih sekarang nih, zamannya dunia ini. Hari ini adalah hari untuk beramal. Wala hisab. Belum ada hisab. Belum ada yang namanya penghisapan ataupun perhitungan amalan. Karena dia nanti ada di hari akhirat. Wa ghadan hisabun la amal wala amal. Dan besok, maksudnya di akhirat nanti, itu hanya ada hisab. Hanya ada perhitungan amalan. Dan tidak ada lagi
Tidak ada lagi amalan di sana. Tidak ada lagi yang namanya ibadah, tidak ada lagi yang namanya perbuatan baik ataupun perintah-perintah atau larangan-larangan, tidak ada. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kalau kita lihat apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib ini merupakan satu ucapan yang sangat mengenai. Wah. Ya, karena dua hal ini pasti. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari dua hal yang pasti ini kecuali seperti dia mengingkari terbitnya matahari di siang bolong. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, dunia akan pergi, dunia pergi. Dan semua orang mengakui ini. Semua orang mengakui ini. Wartahalatil akhirah muqbilatan. Dan akhirat pasti akan datang. Dan satu hal ikhwah, wakul walikulli wahidatin banun. Masing-masing baik dunia maupun akhirat masing-masing punya anak. Ada anak-anak dunia dan ada anak-anak akhirat. Ada pengikut-pengikut dunia yang setia dengan dunia. Yang menghabiskan kehidupannya hanya untuk mendapatkan dunia, hanya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan tahta wanita. Dia tak peduli dengan hari akhiratnya. Karena dia statusnya sebagai pengikut setia dunia. Ini yang kata Rasulullah SAW. Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirhan. Ta'isa abdul khamis. Rasulullah SAW mengatakan celaka. Celaka hamba-hamba dirham. Celaka hamba-hamba dinar. Celakalah hamba-hamba pakaian. Maksudnya ikhwah, apa ini celakanya hamba-hamba dinar, dirham, pakaian? Artinya mereka-mereka yang perhatiannya hanya untuk dirham, untuk uang, untuk harta, untuk fashion. Berapa banyak ikhwah manusia yang perhatiannya sangat terkhusus untuk fashion. Supaya dia dikatakan sebagai seorang yang fashionable misalnya. Selalu memakai pakaian yang cocok untuk berbagai macam event misalnya. Demikian. Perhatiannya sangat perhatian dengan dunia. Dengan pakaian. Sayangnya ikhwah. Dia tak perhatian dengan akhiratnya. Kalau masalah pakaian, Masya Allah, luar biasa. Kalau dia punya uang, apalagi kalau dia memang orang yang kaya, yang berpunya, orang yang have, ya, maka dia akan memakai pakaian yang branded, yang bermerek, yang mungkin hanya dengan kaos dalam saja atau kaos saja, sepotong kaos, baju kaos itu bisa nilai jutaan yang kalau kita beli di pasar tradisional, kaos itu harganya paling 35.000. Tapi dia tidak dengan merek itu. Tapi sama-sama baju kaos. Ini orang-orang yang sudah diperhamba oleh khamis, diperhamba oleh pakaian. Demikian ikhwah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan celaka. Ya, celaka. Kalau sudah seorang itu ta'isa, kata beliau, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. In a'ta radiyah. Apabila in u'tiya radiyah, apabila dia diberi, dia ridho. Jadi keridoannya itu hanya terkait dengan masalah dunia. Kalau ada orang yang memberi dia, ada orang yang menyanjung dia, ada orang yang mengulu-ulukan dia, maka dia peridho dengan orang tersebut. Hanya semuanya masalah dunia. Ridhonya dia, kemarahan dia, ya. Wa in lam yu'ti wa illam yu'ta sakhit. Kalau nggak diberi, dia marah. Jadi marahnya dia, ridhonya dia, gembiranya dia, senangnya, itu semua hanya terkait dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Islam tidak menyuruh kita seperti itu. Tidak menyuruh kita seperti itu. Islam menyuruh umatnya agar semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba lillah wa abagha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmal iman, kata Allah, kata Rasulullah.
Barang siapa yang marah karena Allah, marah karena Allah, bukan marah dikarenakan ada sumber dunia dia yang tak diberikan oleh orang. Atau mungkin sebenarnya orang tersebut tidaklah wajib memberikan dia, tapi karena dia tak diberi, maka dia pun marah. Marah karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya temannya kalau mau kerja selalu nyamperin dia, diajak boncengan, atau diajak, ayo pergi kerja dengan saya. Suatu hari atau kemudian ternyata temannya ini tak lagi datang menjemput dia. Padahal bukan kewajiban teman tersebut. Yang tadinya dia sangat ridho dengan temannya karena setiap hari jemput dia. Kali ini dia marah dengan temannya karena tak pernah lagi dijemput. Padahal itu bukan kewajiban dia. Kebencian dan kecintaan karena dunia. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Benci karena Allah, bukan benci karena dia tak mendapatkan masalah dunia dia. Kenapa dia benci? Benci karena dia tak diangkat jadi pemimpin. Kenapa dia benci? Benci karena apa? Kerjaan dia tidak dapat dipuji oleh orang lain. Tidak dipuji oleh orang. Tidak diapresiasi oleh orang. Benci dia, ikhwah. Ini benci karena dunia. Wa'atalillah wa mana'alillah. Memberi karena Allah, tak memberi karena Allah. Faqad istakmal iman. Orang yang seperti ini adalah orang yang sempurna keimanannya. Jadi wajar kalau Rasulullah SAW ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. In u'tiya radiya wa illam yu'tah. Kalau enggak diberi, sakhit. Inilah ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya, yang disebut dengan walikulli wahidatin banun. Masing-masing baik dunia maupun akhirat ada pengikut-pengikut setianya. Di mana segala sesuatu dinilai dengan dunianya kalau dia adalah seorang yang pengikut-pengikut setia. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa kunu wa la takunu min abna'id dunya. Jangan kalian menjadi seorang pengikut dunia. Seorang pengikut dunia itu ikhwah, hidupnya tak akan tenang. Tidak akan tenang. Akan muncul hasad, akan muncul kebencian yang tidak beralasan. Demikian ikhwah. Akan selalu berburuk sangka. Itulah kalau orang yang menjadi pengikut-pengikut setianya dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini kata Ali bin Abi Thalib hanya ada beramal, dan terus beramal. Belum ada hisab. Semua amalan yang kita lakukan dari sejak kita balik atau dari sejak kita kecil sampai kita mati, ya, belum ada dihisab. Belum dihitung, belum ditotal. Belum lagi kita itu dihitung amalan kita sehingga ketika ditotal apakah kita berhak mendapatkan surga atau malah kita menjadi orang yang dipurukkan, dicampakkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Hari ini beramal. Makanya ikhwah, para pemirsa sekalian, mumpung kita masih hidup. Manfaatkan kesempatan kita sebaik-baiknya. Seperti hari ini, Masya Allah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Ada salah satu syariat kita yang luar biasa ikhwah. Sabda Rasulullah SAW, Man siyamu yawma arafah, tukaffir sanata madhi wal baqiyah. Puasa hari Arafah, diampuni dosanya setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Insya Allah. Hanya dengan satu hari puasa. Hanya dengan satu hari berpuasa, Allah ampunkan dosanya, dosa kita 2 tahun. Tapi berapa banyakkah kaum muslimin yang melaksanakannya? Nanti, ketika kita sudah sampai pada babak berikutnya, wa ghadan, besok hisabun wala amal. Besok hanya ada hisab. Hanya ada perhitungan. Tidak ada lagi amalan. Disitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, dicabut nyawa kita oleh malaikat. Maka orang-orang yang tak memanfaatkan kehidupannya dengan amal, dia akan katakan, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Qala rabbirji'un. Kembalikan kami ke dunia. Untuk apa kamu mau ke dunia? Hanya satu keinginannya. La'alli a'malu salihan fima tarak.
agar aku bisa kembali ke dunia, bisa beramal soleh yang pernah kutinggalkan dahulu. Hanya itu permintaannya. Hanya itu. Dia dikembalikan ke dunia sama sekali tidak menginginkan harta benda. Bahkan kalau seandainya Allah kembalikan, Allah iyakan atau Allah kabulkan permintaannya, kemudian di saat itu dia akan diberikan oleh Allah dunia dan seisinya, dia tak akan menerima. Keinginannya hanya satu, yaitu la'ali a'malu solihan fima tarak, agar aku bisa beramal soleh. Beramal soleh yang pernah aku tinggalkan. Yang pernah aku sia-siakan. Tapi kata Allah, kalla, enggak. Nama sesungguhnya itu hanyalah ucapan mereka saja. Tidak akan ada. Orang yang sudah meninggal tidak akan dikembalikan ke dunia. Ikhwah pemirsa sekalian. Sekarang waktunya kita beramal. Beramal. Belum ada hisab. Ghadan, besok. Hanya ada hisab. Tidak ada amalan. Tidak ada amalan, ikhwah. Di saat malaikat maut mencabut nyawa kita, terputus seluruh amalan kita. Kita tidak bisa lagi menambah amalan kita. Kecuali amalan-amalan yang memang termasuk dalam seperti sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau doa kaum muslimin, terutama doa anak kandung. Selebihnya tidak bisa, ikhwah. Amalan ini sudah tergantung pada orang. Iya kalau anak-anak kita mendoakan kita, kalau tidak. Iya anak kita teringat dengan kita. Kalau mereka sudah lupakan kita, ikhwah. Sekaranglah saatnya kita untuk beramal. Ghadan yaumul hisab. Besok hanya ada hisab. Hanya ada hisab. Bila amal, tidak ada lagi amal. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mishkatul Masabih. Kemudian wa min idhatil ulama'i ma ja'a fi tadhkirati Al-Qurtubi. Di antara pesan-pesan para ulama tentang kematian disebutkan dalam kitab Tadhkirah tulisan Imam Al-Qurtubi. Apa yang disebutkan di sana? Tafakkur ya maghrur fil mauti wa sakaratih. Wahai orang yang tertipu, berpikir tentang kematian dan sakarat dan tentang sekaratnya. Berpikirlah kalian tentang sekarat dan kematian. Ya ayyuhal maghrur. Maghrur ini ikhwah, maghrur artinya orang yang tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu hanya perhiasan yang menipu. Yang sebenarnya tidak ada harganya sama sekali jika kita bandingkan dengan hari akhirat. Mereka yang kaya raya, miliarder, di mana uang dan asetnya bisa ribuan triliun dolar. Tapi ternyata itu tidak ada harganya sedikit pun jika dibandingkan dengan mata'ul akhirah, dengan kehidupan dan dengan perhiasan akhirat. Coba bayangkan ikhwah, sungguh selendangnya bidadari di surga itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Itu selendangnya. Makanya ini merupakan kehidupan dunia itu maghrur, ikhwah. Kenapa dikatakan maghrur? Orang-orang dikatakan maghrur, mereka yang hanya prinsip hidupnya untuk dunia, ini adalah orang-orang yang maghrur, tertipu dengan dunianya. Tidak semua orang kaya itu maghrur, ikhwah. Tidak semua orang-orang yang berpunya itu tertipu, enggak. Ada orang-orang kaya, tapi dia nggak tertipu. Kenapa? Karena prinsipnya tidak hanya dunia. Prinsipnya adalah dia banyakkan dunia untuk mendapatkan akhirat dia. Pernah satu kajian, kejadian, di mana orang-orang fuqara Ansor, ya, para fuqara Ansor datang kepada Rasulullah SAW mengadu, mereka iri dengan orang kaya. Apakah iri dengan kekayaannya? Enggak. Tapi iri dengan amalan mereka. Apa kata orang-orang fakir Ansor?
Fuqara Ansor datang kepada Rasulullah SAW, mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bin na'imil muqim wa bi rafi'id darajah. Ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya, mereka telah pergi membawa banyak pahala dengan derajat yang tinggi, dengan nikmat yang luar biasa. Faqal, Rasulullah berkata, "Famadzak loh, kok bisa begitu?" Apa kata orang-orang fakir Ansor ini, ikhwah? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaqun. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa, kami orang fakir. Bahkan kebutuhan kami aja kurang. Tidak terpenuhi. Wa yu'tiqun wa la na'tiq. Mereka bisa memerdekakan hamba, kami nggak bisa. Itu yang membuat mereka iri. Bukan karena mereka melimpah hartanya, mereka bisa berfoya-foya, bukan berarti mereka bisa beli apa yang mereka inginkan, mereka bisa senang-senang dengan hartanya. Bukan itu yang diinginkan. Yang membuat orang-orang berakal pada waktu itu iri dengan orang kaya. Bukan. Tapi ada satu hal, mereka bisa beramal satu amalan yang gak bisa mereka amalkan. Hanya itu, ikhwah. Ini orang-orang kaya bukan orang-orang kaya yang maghrur. Bukan orang-orang kaya yang tertipu dengan dunia dia. Bukan. Buktinya dia bisa melomba orang-orang fakir yang taat beribadah. Orang kaya yang taat beribadah. Kekayaan dia itu dia manfaatkan untuk mendapatkan akhiratnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, afala turidu wa'allimukum syai'an. Maukah kalian aku ajarkan satu hal. Ma tudrikuna may yasbiqakum. Maukah kalian aku ajarkan? Afala u'allimukum syai'an tudrikuna ma sabaqakum. Maukah kalian aku ajarkan satu hal di mana kalian bisa menandingi orang yang telah mendahului kalian? Watasbaquna watusbiquna man ba'dakum, dan melomba orang yang telah melomba kalian. Kemudian fama yakunu ahadun afdalu minkum illa ma sana'atum illa idza fa'ala ma sana'atum. Dan kalian adalah orang yang paling afdal di muka bumi ini, kecuali kalau mereka juga beramal seperti apa yang kalian amalkan. Masya Allah. Melihat peluang ini semangat luar biasa. Orang-orang fakir, kalau muhajirin semangat seolah-olah kekhawatiran mereka yang dilomba oleh orang kaya itu bisa, Allahu Akbar, kita punya peluang untuk melomba mereka, melomba amalan mereka. Luar biasa, ikhwah. Mereka semangat. Kemudian Rasulullah SAW memberikan tips. Apa itu? Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubara kulli salati 33 marrah. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid sehabis salat sebanyak 33 kali. Allahu Akbar, luar biasa senangnya orang-orang fakir. Kita lomba mereka orang-orang kaya dengan amalan. Demikian ikhwan. Begitu perlombaan kalangan para sahabat terdahulu. Orang-orang yang akal cerdas. Tak lama kemudian datang lagi orang-orang fakir ini, ikhwan. Mereka datang kembali dan berkata, ya Rasulullah. Sedih lagi mereka, ya Rasulullah. Laqad sami'a ikhwanuna ma fa'alna. Ya Rasulullah, teman-teman kami, laqad sami'a ikhwanuna ahlul mal ma fa'alna. Teman-teman kami yang berpunya, yang punya harta telah mendengar apa yang kami amalkan. Faya'maluna mithlahu. Akhirnya mereka pun beramal sebagaimana yang kami amalkan. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Itu merupakan keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini ikhwah orang-orang kaya nggak maghrur.
Jangan dikira kalau orang kaya pasti maghrur, enggak. Jangan dikira orang-orang yang berpunya pasti maghrur, tidak ikhwah. Sebagaimana yang kita katakan tadi, yang maghrur itu adalah mereka yang tertipu. Tertipu dengan dunia sehingga prinsip hidupnya hanya mendapatkan dunia. Ridhonya, senangnya, marahnya hanya terkait dengan dunia. Bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seorang pejabat. Apakah orang pejabat itu adalah seorang yang maghrur, orang yang tertipu? Tidak, belum tentu ikhwah. Ada para pejabat-pejabat itu yang dia tidak maghrur. Bukankah Umar bin Khattab ada seorang pejabat? Bukankah Abu Bakar seorang pejabat? Tapi ikhwah, apakah ada orang kaum muslimin yang lebih afdol dibandingkan Umar dan Abu Bakar? Tidak. Jabatan. Dia pejabat, tapi dia bukan seorang yang maghrur dengan dunia dan jabatannya. Demikian ikhwah. Kita lihat contoh Fir'aun. Fir'aun seorang pejabat, raja. Raja. Tapi Allah hinakan dia. Kenapa? Maghrur dengan dunianya. Maghrur dengan jabatannya. Maghrur dengan kekuasaannya. Allah hinakan. Allah hinakan dia. Allah musnahkan dia dengan air, yang dengan air itu Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa dari kejaran si Fir'aun itu. Pada waktu masa lahirnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun memerintahkan semua anak bayi wajib dibunuh. Allah selamatkan dia dengan air. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Aniqdi fihi fit tabuti faqdi fihi fil yammi falyuqil yamu bisahil. Ya'khudhu aduwli wa aduwullah. Ketika kami wahyukan kepada ibumu, hanyutkanlah Musa dalam tabut kotak. Kemudian letakkan dia di sungai. Sungai itu air ini akan membawa dia ke istana. Ya'khudhu aduwli wa aduwullah. Dan kamu akan dipungut oleh musuhmu dan musuh aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Musa yang tak punya daya apa-apa waktu itu kecil, Allah selamatkan dengan airnya. Dan dengan air itu juga Allah hancurkan, Allah porak-porandakan juga Fir'aun. Dengan air yang sama. Ikhwah, maghrur dengan jabatan. Tafakkar ya maghrur fil mauti was sakarati. Berfikirlah wahai maghrur, wahai orang-orang yang tertipu dengan dunia. Kalian berfikir. Jangan lupa. Berfikir tentang sakrat dan kematian. Wa su'ubatu ka'sihi wa mararatuhu. Bagaimana kesulitan dan pahitnya kematian. Wa ya lil mauti min wa'din ma asdaqahu. Sungguh kematian adalah sebuah janji yang paling benar. Karena belum ada sejarahnya orang yang sampai sekarang gak mati. Sudah beratus-ratus abad manusia hidup. Belum ada satupun pengalaman seorang yang gak mati. Ada satu orang. Itu bukan gak mati. Hanya belum sampai ajalnya. Siapa? Dia Nabi Isa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa ta'ala angkat. Nah, tapi dia akan mati. Selebihnya mati. Para nabi mati. Rasul mati, orang-orang dicintai oleh Allah mati, orang kaya mati, pejabat mati, orang kafir mati, tidak ada tanpa terkecuali. Makanya kemarin kan kita sebutkan ayat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Muhammad, kamu akan mati, mereka juga akan mati. Tidak ada seorang pun sepanjang sejarah dunia terbentang, sepanjang sejarah dunia terbentang yang tidak mati. Wa ya lil mauti min wa'din ma astaqau. Sungguh wahai kematian, satu janji yang tidak akan pernah meleset. Wa min hakimin ma adalah. Sungguh hakim, kematian adalah hakim yang sangat adil. Kafa bil mauti mufzi'an lil qulub. Sungguh cukuplah kematian itu menggentarkan hati, membuat hati takut. Wa mubkiyan lil uyun, dan dapat mengalirkan air mata, melindangkan air mata karena kesedihan. Mufarriqun lil jamaat, dan dapat memisahkan kita dengan kumpulan kita, jamaah-jamaah kita, handai tolan kita. Wahadiman lil ladzat, dan pemupus
kenikmatan, wa qati'an lil umniyat, dan pemutus semua harapan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita lihat virus corona sekarang ini, virus corona Allah kirim, virus yang sangat kecil. Dengan virus ini semua rencana bubar. Dari mulai rencana pribadi sampai rencana besar sebuah negara bubar dengan adanya virus. Yang tadinya ingin pernikahan, akhirnya harus ditunda. Hanya dengan virus. Menunjukkan manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Semua bubar. Dan yang paling dahsyat membubarkan rencana seseorang adalah kematian. Dia akan datang tiba-tiba dan tidak akan pandang bulu. Dan tidak ada belas kasihan. Mereka yang tadinya ada acara ingin menikah, besok acara resepsinya akan menikah, akan menempuh hidup baru dengan seorang wanita yang sangat dia cintai, yang sudah menjadi buah jantung sibiran tulangnya. Kalau mati datang, tidak ada belas kasihan, tidak ada sebutan. Kasihan dia, berilah waktu agak-agak seminggu supaya dia bisa berkasih sayang dengan orang yang dia cintai. Kekasih hatinya, enggak ada. Mati ya mati. Begitulah kematian, ikhwah. Pupus semuanya harapan. Pupus mereka yang punya. Tadinya cita-cita. Ada yang cita-cita sebagai dokter. Ada yang cita-cita sebagai insinyur. Ada yang cita-cita, Allahu Akbar. Berbagai macam cita-cita manusia yang tinggi. Datang kematian, habis semuanya. Putus. Hilang. Begitulah kematian. Jadi sangat mengerikan kematian. Tapi manusia yang mengetahui hal itu, dan memang sudah pasti mengetahui hal itu, sering lupa. Makanya kita harus sering mengingatkan, mendengar peringatan tentang masalah kematian, supaya kita tidak lupa dengan kematian. Apalagi sekarang ini saking seringnya kita mendengar kematian, seolah-olah sudah biasa. Yang jadi masalah sebenarnya bukan mati karena coronanya, tanggung jawab dia setelah mati itu gimana? Apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang terpenting. Kalau masalah mati, orang itu akan mati. Mau kena corona, mau nggak kena corona, mau apa saja. Nggak kena apa-apa pun dia pun bisa mati. Yang terpenting adalah persiapan kita mau mati itu gimana. Mati orang kena corona. Sungguh setelah kematian itu suatu alam yang sangat menakutkan. Lebih menakutkan ketimbang corona itu. Seorang kena corona, mungkin sakit 2 bulan, 3 bulan. Atau ada yang sebentar, seminggu dia mati. Tapi masalah setelah dia mati, itu luar biasa, ikhwah. Jadi jangan sampai kita hanya mempersiapkan diri, jangan sampai kita kena corona. Bukan hanya itu persiapan kita. Bukan hanya broadcast persiapan kita. Ingat ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ketika kita mati, apa persiapan kita untuk kematian itu? Itu yang terpenting. Ya di samping broadcast juga penting, ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sayangnya, sekarang ini corona itu lebih menakutkan ketimbang kematian itu sendiri. Sehingga kenapa orang lebih takut, kita katakan lebih takut dengan corona ketimbang kematian itu sendiri, dia lebih ketat di protokol kesehatannya ketimbang persiapan dia untuk kematian. Kalau dia terkena corona, paling banter sak napas, kemudian berhenti napasnya, mati. Setelah itu, apakah ada persiapannya? Itu tanda orang apa, ikhwah? Hanya takut dengan corona, tidak takut dengan kematiannya. Sekali lagi, padahal kematian itu lebih dahsyat ketimbang corona itu sendiri. Jauh lebih dahsyat. Orang yang terkena corona, dia akan sembuh. Ada yang banyak yang sembuh. Tapi orang yang mati, ada yang sembuh dari kematiannya. Tak pernah ada sejarah orang yang mati sembuh dari kematiannya. Alias dia kembali ke dunia. Tidak pernah ada sejarahnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam kitab Tadhkirah juga, Imam Al-Qurtubi menyebutkan, فَأَيْنَ الَّذِي جَمَعْتَهُ مِنَ الْمَالِ. Mana harta yang kamu kumpulkan? فَهَلْ أَنْقَذَكَ مِنَ الْأَحْوَالِ. Apakah harta yang kamu kumpulkan itu bisa menghalangimu dari dahsyatnya dan mengerikannya kematian? Gak bisa.
Kalau seandainya harta bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya kematian, tentu Qarun orang yang lebih dahulu selamat dari kematian. Tapi ternyata Qarun malah orang yang Allah matikan dengan sangat Allah matikan dengan sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan ketimbang yang lain-lainnya. Apa kata Allah? Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan dia dan hartanya. Bayangkan ikhwah. Kami tenggelamkan si Qarun, dianya dan hartanya. Begitulah perlakuan Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak bisa menghalangi kita dari dahsyatnya dan ngerinya kematian tersebut. Kalla bal taraktahu liman la yahmiduk. Tidak bisa menyelamatkan kamu dari kematian. Bahkan harta yang kamu kumpulkan itu, kamu mau tidak mau harus tinggalkan, bahkan untuk orang yang tidak pernah memujimu. Bisa ikhwah. Dan itu bisa terjadi. Seperti misalnya, kita kan punya ahli waris. Apa semua ahli waris itu mencintai orang yang meninggal? Belum tentu ikhwah. Berapa banyak anak yang sangat membenci orang tuanya. Ketika orang tua meninggal, dia dapat bahagia. Karena kalau masih dia benci dengan orang tua, itu tidak bisa menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Kecuali kalau dia kafir, murtad. Demikian. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Durhakanya luar biasa. Mati orang tuanya. Anak yang durhaka ini dapat bahagia. Bahkan hartamu kamu akan berikan kepada orang yang tak pernah memujimu. Tidak pernah mengucapkan terima kasih sekalipun kepadamu. Wa qaddama bi auzarik ala man la ya'dziruk. Bahkan mereka nanti tidak akan pernah memaafkan dosamu. Di akhirat, ketika orang tua, seorang miliarder misalnya, dia punya anak, dia punya istri, yang itu merupakan ahli waris dia. Mereka tidak ridho karena merasa terzolimi atau apalah namanya. Padahal dia meninggal dengan harta yang melimpah ruah. Tapi dia tidak ridho dengan dirimu. Dia akan menuntut kezolimanmu di akhirat. Apabila ada seorang suami menzolimi istrinya, tapi istrinya bersabar. Bersabar tapi ya bersabar terpaksa. Meninggal si suami, maka istrinya pun mewariskan hartanya. Di hari akhirat si istri akan datang menuntut sang suami. Ya Allah, suami saya sudah menzolimi saya, sudah mukul saya, dan saya memang sabar, dan memang saya terpaksa sabar. Karena nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa sang suami mengatakan, Dek, kan abang sudah tinggalkan banyak harta warisan. Nggak laku, ikhwan. Karena ketika seorang manusia dicabut nyawanya, seketika itu juga harta miliknya beralih ke hak milik pewaris. Tidak ada sama sekali. Harta milik kita yang sudah mati, bagi yang sudah mati, hartanya hanya kain kafan. Habis, 3 lapis. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Selebihnya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Harta, mobil yang mewah, rumah yang mewah, diberikan kepada ahli waris. Tanpa terkecuali. Selama dia mewarisi, mau dia sayang dengan kita atau tidak, mau dia nggak sayang, nggak ada cerita kategori itu. Semua mendapatkan. Demikian ikhwah. Bahkan mereka akan menuntut, sudah dapat harta warisan dari kita, dia juga akan menuntut kita kalau kita pernah menzolimi dia. Begitu. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Wa naqala al-Qurtubi rahimahullah an Yazid al-Riqashi. Imam Qurtubi rahimahullah juga menyebutkan nasihat Yazid al-Riqashi tentang kematian juga. Annahu kana yaqulu nafsi. Bahwasanya dia pernah mengatakan kepada dirinya, apa katanya? Waihaka Yazid, ya Yazid. Yazid bin Riqash al-Riqashi berkata kepada dirinya sendiri. Waihaka ya Yazid. Celakalah kamu ini wahai Yazid. Manda yusalli anka ba'dal maut. Kalau kamu sudah mati, siapa yang mau melaksanakan ibadah sholat kemudian diperuntukkan untukmu? Tidak akan ada. Karena memang tidak ada sholat diperuntukkan untuk orang lain. Wa man yasumu anka ba'dal maut. Setelah kamu mati nanti, siapa yang akan berpuasa untukmu? Manda yarda anka rabbuk. Manda yarda anka rabbak ba'dal maut.
Apakah ada orang yang membuat Allah ridho kepadamu? Apakah ada orang yang bisa membuat agar Allah ridho kepadamu setelah kamu mati? Nggak ada. Demikian ikhwah. Summa yaqul, kemudian dia katakan lagi, ya ayuhan nas, ala tabakuna wa tanuhuna ala anfusikum baqi hayatikum, wahai manusia, tidakkah kalian menangis dan meratapi diri kalian sendiri di sisa usia kalian? Minal qabri talibuh, sungguh kuburan terus mengintai. Kuburan terus mengintai, kematian terus mengintai, ikhwah. Kita nggak tahu, bahkan sering saya ulang-ulang, bahkan semua kita yang mendengar kajian ini, tidak ada seorang pun yang berani menjamin bahwasanya 2 menit ke depan dia pasti hidup. Tak usah 2 menit ke depan, 1 menit ke depan, tidak ada seorang pun yang menjamin bahwa dia pasti hidup. Tak ada yang berani. Kemudian ikhwah, wal qabru baituh, kuburan adalah rumahnya. Wat turabu firashuh, tanah itu menjadi tempat tidurnya. Wad dudu anisuh, dan cacing akan menjadi temannya. Wa huwa ma'a hadza yantadhirul fazl akbar. Dalam kondisi seperti itu, dia pun sedang ketakutan sambil menunggu hari kiamat. Kaifa yakunu haluh? Bagaimana kondisinya pada saat itu? Seperti itu. Bagaimana kondisi manusia pada saat itu? Seperti itu. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Kemudian terakhir, wa min adhatis sahabi al-jalil Abi Darda. Di antara nasihat sahabat tentang kematian, yaitu sahabat yang mulia Abu Darda, qaulu, dia berkata, adhaqani thalathun wa abkani thalathun. Ada 3 hal yang membuat aku tertawa dan juga 3 hal yang membuat aku menangis. Adhaqani mu'ammilud dunya wal mautu yatlubuh. Yang membuatku tertawa, pertama, mereka penuntut dunia, padahal kematian menuntut dia. Mereka yang bercita-cita besar terhadap dunia, padahal kematian itu mengintainya. Begitulah dunia, ikhwah. Ya. Dan begitulah manusia. Ikhwah, semua manusia kan sudah tahu dia akan mati. Tapi tetap saja dia bercita-cita kan. Seorang lelaki yang sudah masuk dalam usia nikah, bukankah dia bercita-cita ingin menikahi dengan wanita idamannya, wanita yang sempat merebut hatinya dan menawan jantungnya? Bukankah itu sebuah cita-cita bagi dia? Ya, cita-cita. Tahu nggak dia bahwasanya kematian ada, senantiasa mengintainya? Tahu. Tapi ikhwah, itulah suatu hal yang membuat tertawanya Abu Darda. Dia bercita-cita, tapi dia tahu kematian itu senantiasa mengintainya. Yang jika dia kedatangan kematian, hilang cita-citanya. Bahkan wanita yang sudah mencintai dia, artinya dia ingin menikahi seorang wanita bukan dengan wanita yang sudah dia cintai, bukan dia bertepuk sebelah tangan, tapi dia juga berbalas cinta dari wanita tersebut. Itu cita-cita dia, agar bersama bergandengan tangan menuju Allah dengan kepelaminan, agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita ini bisa bubar dengan datangnya kematian, habis. Seorang bercita-cita, mungkin dia bercita-cita sebagai seorang spesialis ini, misalnya dokter spesialis jantung, spesialis bedah saraf, spesialis bedah apalah namanya, ya. Itu kan cita-cita untuk sekian tahun. Dia tahu bahwasanya dia akan mati. Kalau datang mati, hilang cita-citanya, habis. Tidak ada seorang pun yang berharap lagi dia mendapatkan cita-citanya. Apalagi dia. Kemudian, ghafilun laisa lahu maghful anhu. Sementara dia lalai, ya. Seorang yang lalai dengan kematian. Sementara kematian itu tak pernah lalai dengan dia. Ya. Makanya kalau sudah datang kematian, ikhwah, tak ada tunda-tunda lagi. Ya. Tapi kita selalu lalai dengan kematian. Kita lalai terhadap kematian,
Kematian tak pernah lalai pada kita. Dhahikun bimali'i fih wa huwa la yadri aradiyallahu am sakhitah. Dan seorang yang tertawa dengan terbahak-bahak. Bisa dia tertawa terbahak-bahak, sementara dia nggak tahu apakah Allah itu ridho dengan dia ataukah murka. Padahal kan ikhwah, seharusnya orang yang bisa tertawa itu orang yang sudah jelas bagi dia bahwasanya Allah ridho pada dia kan. Kalau Allah ridho pada dia, Allah akan masukkan surga. Artinya ya wajar dia tertawa. Sekarang dia tertawa terbahak-bahak sementara dia nggak tahu apakah Allah itu benci dengan dia, murka dengan dia, ataukah Allah ridho dengan dia. 3 hal yang membuat aku tertawa. Aneh memang dunia ini. Aneh memang manusia ini. Ya, aneh. Cita-citanya tinggi, sementara dia tahu kematian akan motong cita-citanya. Artinya dia meraih cita-citanya, ingin meraih cita-citanya, tapi lupa dengan kematian. Kemudian dia lalai dengan kematian, tapi kematian tak pernah lalai dari dia. Dia bisa tertawa dengan terbahak-bahak, padahal dia nggak tahu apakah Allah murka dengan dia ataukah Allah ridho dengan dia. 3 hal yang membuat Abu Darda tertawa. Demikian aneh, itulah manusia. Kemudian ikhwah rahimanallah, wa abkani salah, dan yang membuatku menangis ada 3 hal. Firaqul ahibbati Muhammadin sallallahu alaihi hizbuh. Firaqul ahibbati Muhammadin sallallahu alaihi hizbih, yaitu yang membuat aku menangis adalah berpisahnya aku dengan orang-orang yang kucintai, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Wa haulul mutli'i inda ghamaratil maut, dan kengerian yang kita lihat, yang dilihat di saat datangnya kematian. Wal wuqufu baina yadillah, dan berdiri di hadapan Allah. Yauma tabdu was-sariratul alaniyah, di mana pada hari itu Allah akan menampakkan semua rahasia-rahasia. Summa la yadri ilal jannati au ilan nar. Kemudian dia tak tahu apakah nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga ataukah dia ke neraka. Wa qala Abu Darda atau Abu Dzar, berkata juga Abu Darda atau Abu Dzar, taliduna lil mauti. Kalian itu melahirkan untuk kematian. Ya. Kalian itu melahirkan untuk kematian, atau kalian lahir untuk kematian. Karena nggak ada orang yang sudah lahir yang nggak mati. Wa ta'muruna lil kharab. Kalian membangun untuk dihancurkan. Memang ikhwati, belum pernah ada sejarahnya orang yang membangun apapun yang nggak dihancurkan, akhirnya hancur. Baik dihancurkan si pemiliknya atau dihancurkan oleh zaman. Berapa banyak ikhwah bangunan-bangunan hebat zaman dahulu lama-kelamaan hancur. Kalian bangun untuk dihancurkan. Kemudian wa tahrusuna ala ma yufni wa tadaruna ma yabqa. Kalian berupaya rakus dengan apa yang sebenarnya fana, akan hilang, tapi kalian tinggalkan apa yang sebenarnya dia adalah kekal. Maksudnya akhirat. Kalian mati-matian mencari dunia. Sementara dunia akan fana. Dunia itu fana, tidak kekal. Sementara yang kekal kalian lalaikan. Kalian tidak pernah mencarinya. Kalian tinggalkan yang namanya sesuatu yang sifatnya kekal. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Pernyataan ini disebutkan dalam kitab Zuhud Warraqa'iq Ibnu Al-Mubarak, halaman 88. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum beberapa nasihat kematian. Beberapa nasihat kematian yang mudah-mudahan dapat mengingatkan kita kembali tentang kematian, mengingatkan saya, mengingatkan para pemirsa yang mendengar kajian ini. Ingatlah, itulah sebuah kematian yang pasti akan datang. Cepat, lambat, pasti akan menghampiri kita. Tanpa pilih bulu, tanpa ada rasa kasihan, belas kasihan, dan tanpa ada tunda-tunda. Tanpa ada tunda-tunda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita manusia-manusia yang mempersiapkan diri kita untuk suatu hal yang pasti datang. Dia adalah kematian.
Demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Ali Nur, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz. Ya, atas kajian dan nasihat yang sangat bermanfaat terkait dengan perjalanan kematian seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar serta pemirsa pemerhati Radio Roja, kita berikan kesempatan bagi Anda ada beberapa waktu untuk bersoal jawab dalam pembahasan di pagi ini terkait dengan nasihat kematian, dan kita berikan kesempatan di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan. Baik, Pak Mulyono di Medan, silahkan. Terima kasih, Ustaz. Sebelumnya, semoga kita semua dihindari oleh penyakit COVID yang melanda seluruh dunia. Amin, ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Gini, Ustaz. Jadi saya pernah mendengar di dalam satu pengajian mengenai kiamat sugro, yaitu dari hadis Jibril yang mengatakan bahwa ketika malaikat Jibril menanya ke Nabi SAW apa tanda-tanda kiamat, lalu Nabi SAW menjawab, apabila ada budak yang melahirkan tuannya. Jadi pertanyaannya, apakah ada zaman sekarang ini budak, Ustaz? Baik, itu saja Pak Mulyono. Demikian Ustaz, semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Mulyono, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Mengenai salah satu tanda hari kiamat di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang yang disebutkan dalam hadis syadidu biyadi thiyab wa syadidu sawadi sya'r la yura alai atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Seorang datang berpakaiannya sangat putih dan rambutnya juga sangat hitam dan tidak ada seorang pun yang tahu. Wala yura alai atharus safar, tak terlihat dia seorang musafir. Karena kalau seorang musafir itu kan dahulu itu ya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Kalau nggak musafir, berarti dia adalah penduduk setempat. Tapi begitu pun, wala ya'rifu minna ahadun. Tapi tak ada pula seorang pun di antara kami yang tahu. Dibilang musafir tidak, dibilang penduduk tempat juga nggak ada yang kenal. Makanya suatu hal yang aneh. Ya. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dia pun mendekat dengan Rasulullah SAW. Dia bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, dan terakhir yang dia tanyakan, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, beritahukan aku tentang hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya orang yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya. Lantas orang ini bertanya lagi, kalau begitu fa'akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepada kami tentang tanda-tandanya. Inilah yang disebutkan Bapak Mulyono tadi. Di antaranya yaitu antalidu amata rabbataha, yaitu seorang hamba sahaya akan melahirkan tuannya. Para ulama menyebutkan beberapa hal tentang masalah ini. Ya. Pertama, mereka katakan bahwasanya ini menunjukkan sangkin banyaknya pada waktu itu pertempuran. Ya. Pertempuran sehingga banyaknya hamba-hamba sahaya. Banyaknya hamba-hamba sahaya, kemudian hamba sahaya itu dimiliki oleh orang-orang muslim. Apabila seorang yang merdeka menikah, mengawini atau lakukan hubungan intim dengan hamba sahaya, maka anaknya bukan hamba. Ya, anaknya ikut ayahnya yang merdeka. Misalnya seorang yang, misalnya kita ambil saja misalnya Yazid misalnya. Si Yazid memiliki seorang hamba sahaya perempuan. Walau tanpa akad pernikahan, dia boleh lakukan hubungan dengan si
si hamba sahaya ini. Kalau ternyata hamil dan lahirlah seorang anak, anak ini tidak hamba sahaya. Anak ini nisbatnya kepada si tuan. Demikian. Nah, otomatis ini disebutkan, ya anak ini kan merdeka. Anak ini merdeka. Sehingga seorang hamba melahirkan tuannya. Karena dia merdeka. Ini satu, ikhwah. Ada juga yang mentafsirkan bahwasanya saking buruknya kondisi pada saat itu. Saking buruknya kondisi pada saat itu, seorang anak menjadikan ibunya sebagai hamba sahayanya. Demikian ikhwah, saking buruknya. Dan ada beberapa tafsir yang lainnya. Demikian. Allahu a'lam bishawab, ya, semuanya bisa, ya. Semuanya bisa karena tidak keluar dari konteks. Apakah zaman sekarang ada yang seperti ini? Sampai saat ini yang namanya untuk zaman sekarang yang namanya hamba saya belum pernah dengar ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu bukan pembantu rumah tangga, ya. Itu keliru kalau pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu posisinya sama seperti pegawai, pekerja. Ya, seorang yang bekerja, bukan hamba sahaya. Hamba sahaya ini diperjualbelikan. Kalau pekerja, pembantu rumah tangga misalnya, itu bukan diperjualbelikan. Dia bekerja dengan kita dan dia berhak mendapatkan gaji. Adapun hamba sahaya nggak berhak mendapatkan gaji, tapi kita wajib memberi dia makan, kebutuhannya dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Jadi sepengetahuan saya sekarang tidak ada hamba sahaya. Ya, tidak ada hamba sahaya. Tapi nanti akan ada. Karena di akhir zaman akan terjadi pertempuran antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Terutama akan memerangi orang-orang Yahudi yang nanti kaum muslimin akan mengalahkan tentara Yahudi dan Yahudi akan kocar-kacir sehingga dia bersembunyi di balik-balik batu, batu itu akan mengatakan, "Ya muslim, wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia." Demikian. Di situ akan muncul, ya, akan ada nanti yang namanya hamba sahaya. Allahu a'lam bishawab. Kalau sekarang belum ada yang namanya, belum pernah dengar adanya hamba sahaya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Naam. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Dan demikian Pak Mulyan di Medan. Semoga ini menjadi jawaban bermanfaat dan pencerahan bagi kita semua. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat ya untuk yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari pendengar kita di Kuningan dan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah maksud daripada hadis bahwasanya ada seseorang hamba yang diadab kubur karena sebabnya tidak bersih dalam beristinja dan tidak menutup ketika membuang air kecil Ustaz. Jazakallah khair. Mohon penjelasannya. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah berpapasan melintasi dua kuburan. Ya. Beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Dua orang ini, maksudnya si penghuni kuburan, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fil kabir. Mereka itu tidak diazab dengan satu dosa yang mereka kira bukan dosa besar. Amma ahaduhuma fayamshi bin namimah. Adapun salah satunya yaitu mereka yang suka mengadu domba. Wa ammal akhar la yastatiru minal baul. Adapun yang satu lagi itu tidak istitar dari air kencingnya. Apa yang maksud istitar, ikhwah? Para ulama mengartikan istitar di sini ada dua. Ada dalam satu lafaz sebutkan la yastatiru, lafaz yang lain la yastanzihu, ada dua. Yang dimaksud dengan la yastatiru ini, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bisa dikarenakan, kalau kita gabung ikhwah, bisa dikarenakan karena dia tidak istinja. La yastanzihu minal baul. Bisa dikarenakan dia tidak istinja. Jadi setelah dia buang air kecil, dia tidak cebok. Ya. Kemudian juga bisa diartikan, yaitu la yastatiru minal baul. Artinya dia tidak berhati-hati ketika dia buang air kecil. Sehingga air kecilnya itu mengenai pakaiannya. Jadi sembarangan dia buang air kecil. Ya. Air kecil itu memercik-mercik ke bajunya, dia
aman saja, dianggap aman. Bisa juga artinya la yastatiru minal baul, yaitu dia tidak istitar, artinya tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Jadi ada tiga makna di sini dan semuanya bisa, ya. Ini khilaf, namanya khilaf tanawu, bisa. Semuanya bisa termasuk. Karena memang lafaz hadis ini ada beberapa lafaz disebutkan la yastanzihu minal baul, la yastatir minal baul, ya. Ada lagi yaitu mereka tidak la yastanji, tidak istinja. Demikian ikhwah. Jadi ada 3. Allahu a'lam bishawab. Ya, ketiga-tiganya makna ini ya saling mendukung. Artinya ya ketika kita buang air kecil, hendaklah kita cari tempat yang tertutup. Kemudian jangan sembarangan buang air kecil, ya, di tempat sembarangan sehingga air seninya itu memuncrat ke pakaian kita dan kita abaikan saja. Seharusnya kita basuh. Dan juga yang ketiga yaitu ketika kita setelah buang air kecil, maka seharusnya kita istinja. Ya, seharusnya kita istinja. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Demikian para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja di mana-mana Anda berada. Semoga kajian kita tadi bermanfaat dan dapat mengingatkan kita kembali tentang kematian. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah mengatakan ingatkan. Hari-hari kita mendengar kematian, hari-hari mendengar kematian. Tapi jangan sampai kematian itu menjadi satu hal yang biasa sehingga tidak menjadikan itu sebagai peringatan bagi kita. Padahal kita akan menempati posisi orang tersebut. Hari ini kita mendengar seorang meninggal dunia. Suatu hari kita akan menempati posisi itu. Suatu hari kita yang akan diumumkan oleh orang lain akan kematian kita. Dan itu pasti adanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita inayahnya, pertolongannya agar kita bisa senantiasa mengingat kematian dan tentunya mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.